Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IKMB dengan mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Eli Setiawati SKM MPH, yang kedua Bapak KM Yahya Syukur SKM MKM. Nah, di sini kelompok kami mengambil judul yaitu penurunan kadar fosfat, BOD dan COD pada limbah laundry dengan kombinasi horizontal, vertikal SSF, wetland serta pemanfaatan melati air. Nah, lanjut untuk anggota kelompok 10 IKMB yang pertama yaitu Aisyah Khairani Verzulia, yang kedua Maria Desmonda, yang ketiga Marisa, yang keempat Miranda, yang kelima Siti Nurhaliza, dan yang keenam Hengki Meluki. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk latar belakangnya sendiri adalah industri jasa cucian pakaian atau laundry di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Nah, pada tahun 2021 saja terdapat lebih dari 30.000 usaha laundry yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Selama periode 2021 sampai 2022, usaha laundry diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 50%. Pertumbuhan signifikan ini didorong oleh pergeseran gaya hidup masyarakat yang cenderung lebih praktis dan peningkatan tingkat urbanisasi atau perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan. Itu menurut Asosiasi Laundry Indonesia 2021. Nah, lanjut. Dalam limbah laundry ini mengandung beberapa kontaminan, antara lain yaitu yang pertama itu fosfat. Fosfat dalam limbah laundry dapat menyebabkan eutrofikasi pada badan air, yaitu ledakan pertumbuhan alga dan tumbuhan air, yang selanjutnya dapat menurunkan kualitas air, mengganggu kehidupan akuatik, serta berdampak negatif pada kesehatan manusia. Yang kedua adalah kandungan COD. Nah, pada limbah laundry mengacu pada jumlah oksigen yang diperlukan secara kimiawi untuk mengoksidasi seluruh bahan organik yang terkandung di dalamnya, seperti surfaktan dari deterjen dan pelembut pakaian, sisa-sisa kotoran, minyak, lemak, zat adiktif seperti pemutih dan pewangi. Nah, yang ketiga itu adalah kandungan BOD. Dan adalah ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurangi bahan organik yang terkandung dalam air atau limbah secara biologis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Nurhaliza, aku dari perwakilan kelas IKMB, mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Di sini aku bakalan membahas tentang submateri mengenai limbah laundry, dampak limbah laundry, sistem constructed wetland, dan juga sistem vertikal dan horizontal subsurface flow wetland. Nah, yang pertama itu adalah limbah laundry. Limbah laundry itu merupakan air sisa atau air buangan dari kegiatan pencucian. Pencucian itu dilakukan dalam beberapa kali. Penggunaan deterjen itu paling banyak dilakukan pada pencucian pertama. Pencucian kedua hanya menggunakan deterjen sedikit, sedangkan pada pencucian yang ketiga dilakukan penambahan pengharum atau pelembut. Air pada kegiatan laundry ini digunakan untuk melarutkan deterjen dan juga kotoran yang menempel pada pakaian. Air limbah laundry memiliki kandungan yang bervariasi, berasal dari komposisi deterjen, pelembut pakaian, dan juga komposisi kotoran dari pakaian. Nah, komposisi yang paling dominan itu dari air limbah laundry adalah kandungan dari deterjen. Adapun dampak limbah laundry, baik itu terhadap kesuburan tanah, terhadap kesehatan, dan juga terhadap lingkungan. Yang pertama itu adalah dampak limbah laundry terhadap kesuburan tanah, yaitu dapat menyebabkan pencemaran tanah yang menurunkan kualitas kesuburan tanah sehingga dapat mengakibatkan tanaman serta cacing pada mati. Lalu yang kedua itu adalah dampak limbah laundry terhadap kesehatan, yaitu dapat menyebabkan diare dikarenakan virus, penyakit kulit seperti gatal-gatal, kudis, dan kurap akibat iritasi. Lalu air juga yang tercemar limbah deterjen itu tidak baik bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker. Nah, yang terakhir itu dampak limbah laundry terhadap lingkungan, yaitu dapat menyebabkan pencemaran air dan juga merusak ekosistem serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu menyebabkan eutrofikasi, yaitu kekurangan oksigen dalam air dan dapat mematikan biota air. Submateri selanjutnya ialah sistem constructed wetland, yang dimana constructed wetland ini ialah sistem pengolahan terkontrol yang telah didesain dan dibangun dengan memanfaatkan proses alamiah yang melibatkan tumbuhan, tanah, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi untuk pengolahan air limbah. Penggunaan sistem surface flow atau SSF constructed wetland dapat digunakan karena pada sistem air ini tidak menggenang di atas media tanam, tetapi mengalir di bawah media sehingga memiliki berbagai keuntungan. Berbagai jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dalam sistem SSF, constructed wetland, salah satunya ialah melati air yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan air bersih.
Tumbuhan melati air merupakan tumbuhan yang akarnya itu terletak pada dasar perairan dan reproduksinya itu secara fleksibel. Tumbuhan ini juga dapat menurunkan kadar nutrien atau eutrofikasi pada perairan dan efektif menurunkan kadar BOD dan juga COD. Submateri selanjutnya ialah sistem vertikal dan horizontal subsurface flow wetland. Horizontal subsurface flow atau HSF yaitu kolam yang berisi material, yaitu tanah, batu bata, pasir, dan juga kerikil. Nah, material ini difungsikan sebagai pendukung pertumbuhan akar. Dasar dan dinding kolam kedap air dengan tujuan untuk mencegah infiltrasi ke dalam tanah sebelum diolah di constructed wetland. Nah, vertical flow system atau VFS ini hampir sama dengan horizontal subsurface flow atau HSF, tetapi berbeda arah alirannya. Pengalirannya itu tidak kontinu tetapi semi-alir atau bisa juga disebut dengan batch. Nah, air limbah dimasukkan di permukaan sistem kemudian merembes melalui media yang dipenuhi oleh akar tanaman hingga mencapai dasar constructed wetland menuju. Nah, dalam pembuatan vertikal dan horizontal subsurface flow wetland diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Untuk alat kita membutuhkan gergaji, palu, bor, water pass, meteran, gunting, sarung tangan, dan sekop. Lalu untuk bahan, kita membutuhkan 4 kayu dengan ukuran 130 cm, 4 kayu dengan ukuran 40 cm, 4 kayu dengan ukuran 50 cm, 2 triplek dengan ukuran 40 cm x 50 cm, 2 triplek dengan ukuran 130 cm x 50 cm, sekrup, paku, lem kayu, plastik terpal kedap air, bak penampung air limbah, keran, kerikil, pasir, tanaman melati air, pipa PVC, menara toren air, dan air limbah laundry. Perkenalkan, nama saya Marisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain alat dan juga indikator capaian dari pembuatan alat itu. Nah, bisa kita lihat di gambar bahwa terdapat air limbah laundry yang kemudian dialirkan ke bak penampungan air limbah menggunakan pipa. Kemudian di bak ini juga disertai dengan keran yang tujuannya itu untuk mengontrol berapa banyak air yang keluar dari bak. Kemudian juga letak bak ini diletakkan lebih tinggi dibandingkan dengan alat agar air itu bisa mengalir secara gravitasi dari bak ke alat. Kemudian kita bisa lihat di sini di sampingnya itu terdapat alat yang bernama constructed wetland. Nah, jadi di sini kami menggabungkan kedua arah aliran dari constructed wetland ini, yaitu subsurface flow horizontal dan juga vertikal, di mana air limbah akan masuk melalui atas alat ataupun dari samping alat yang bertujuan untuk penyaringan lebih efektif dan lebih cepat. Bisa kita lihat arah alirannya, ada yang dari atas dan juga ada yang dari samping. Kemudian terdapat batu kerikil di sekeliling alat itu yang berfungsi agar pasir ataupun polutannya itu dapat tertahan dan tidak ikut keluar bersamaan dengan air yang mengalir setelah dilakukan. Kemudian terdapat pasir di dalam alat itu yang berfungsi untuk memfilter polutan-polutan yang lebih kecil yang dapat disaring oleh pasir itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting, komponen dari alat ini adalah menggunakan tanaman melati air. Nah, tanaman melati air ini efektif untuk menyerap polutan-polutan di dalam air limbah. Contohnya itu seperti BOD, COD, dan juga fosfat. Nah, caranya itu dia akan menangkap polutan-polutan tersebut melalui akarnya, kemudian akan disimpan di dalam jaringannya sebagai nutrisi. Setelah dilakukan penyaringan dengan alat ini, diharapkan limbah industri akan memiliki kadar polutan yang sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan anggaran biaya atau RAB. Di sini saya mendapatkan sumber dari toko online shop. Untuk alatnya sendiri adalah totalnya 395.750. Sedangkan untuk bahannya adalah 1.562.000. Di sini untuk harganya semuanya standar kecuali untuk menara toren air, yaitu sekitaran harga 1.177.000. Segitu saja penjelasan saya mengenai RAB.